Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mungkin sudah membaca sebagian atau bahkan sudah menuntaskan membaca sembari mengerjakan soal pretest kemarin ya. Saya sudah mempelajari kemarin cukup baik ya, alhamdulillah. Teman-teman, saya pikir cukup baik dalam mengerjakan pretest, nilai paling rendah 75, paling tinggi 90. Jadi wow banget. Jadi memang ini memudahkan saya dalam memaparkan materi-materi yang telah panjenengan pelajari ya di PowerPoint ini. Ya, jadi nanti peran saya sebagai pemandu ya, memandu teman-teman dalam mendalami materi ini. Metodenya yang pertama adalah ceramah ya. Jadi saya akan melakukan ceramah. Yang kedua kita akan tanya jawab, diskusi ya. Lalu terakhir nanti ada post test, ada tugas sebagai parameter bahwa teman-teman menguasai mendalami ilmu yang telah saya paparkan ini ya. Jadi harapan saya nanti komunikasi di pembelajaran ini dua arah ya. Tanya jawab ya, jangan sungkan untuk tanya. Oke. Oke, materi ini adalah salah satu materi dalam kegiatan petualangan alam terbuka ya, berkegiatan alam bebas, yaitu melakukan navigasi darat ya. Saya sampaikan melalui Zoom meeting hari ini sampai 2 hari ke depan. Oke, perkenalkan nama saya seperti yang telah teman-teman ketahui, nama saya Jarodi S. Nugroho. Silakan manggil saya Mas Jarodi, Mas Jarod, monggo silakan. Saya aktivitas sekarang ini sebagai pemandu wisata gunung, mengambil sertifikasi tahun 2016, level saya ahli ya. Jadi sebagai pemandu wisata gunung, adapun profesi tersebut sudah saya geluti dari tahun 2006. Hampir 15 tahun ya saya geluti, terutama banyak kan beroperasi di Jogja. Kalau dulu memang banyakkan gunung-gunung di Jawa, tapi memang sekarang kondisi pandemi 2 tahun ini memang keadaan membuat tamu-tamu dari luar negeri ini sangat berkurang drastis ya, maka kita survive dengan cara kita sendiri ya. Oke, lalu saya mengambil sertifikat instruktur juga tahun ini level 4 ya di LSP Pramindo, Lembaga Sertifikasi Profesi Pramindo. Saya sebagai asesor dari tahun 2016, selama 5 tahun ini sudah jadi asesor. Lalu mendirikan perusahaan ya namanya Ekuator Indonesia yang berkantor di Jogja tahun 2008 ya. Saya karena memang khususnya saya spesialisasinya di mountain guide ya, lebih banyak memang triknya di guiding ya, di mountain guide. Lalu operasional juga arung jeram di Bogowonto, Sungai Bogowonto, Purworejo. Tahun ini kemarin setelah pandemi, awal-awal pandemi saya membangun usaha baru di dekat rumah ya di Jogja, yaitu Oya Trail ya, di mana saya membuat rute-rute trekking ya, rute-rute trekking yang bisa dilakukan oleh semua orang, anak-anak, lansia, apalagi wisata di masa pandemi ini, orang-orang lebih senang nyari yang sepi, yang alami dan lain sebagainya. Oke. Ini adalah panduan saya dalam membuat silabus ya. Jadi saya sendiri yang membuat. Kebetulan aktif bersama rekan-rekan instruktur dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia dalam bidang pengembangan SDM, dan di sini saya membuat silabus yang berdasarkan ini standar ini, kompetensi yang ada di sini ya. Jadi ada 5 tahapan, yaitu memahami, melakukan, mengaplikasikan, mengevaluasi, dan mendesain ya.
Itu adalah tahapan dalam pembelajaran yang kami lakukan. Dan ini dibagi menjadi 3 level. Level dasar, seperti yang kita bareng-bareng ini. Lalu yang kedua adalah level madya. Yang ketiga adalah level ahli, ya. Yang kedua level lanjut, ya sama aja. Untuk level dasar adalah memahami dan melakukan. Yang pertama memahami dasar-dasar navigasi darat. Ini lebih ke pemahaman atas knowledge-nya, ilmunya. Jadi teman-teman akan memahami prinsip dasar navigasi darat ini secara benar. Lalu yang kedua mampu menguasai membaca peta, ya. Ini juga bagian dari knowledge seorang navigator, menguasai membaca peta. Lalu yang ketiga, jenis, fungsi, dan penggunaan peralatan navigasi darat dipahami dengan benar, ya. Jadi memahami penggunaan kompas, memahami penggunaan GPS, ya. Utamanya kan 2, ya. Jadi klasikal sama modern. Kalau klasikal adalah peta dan kompas, kalau modern adalah GPS. Baik itu GPS yang memang GPS seperti ini, ya. GPS ini atau GPS yang memang peralatan navigasi yang berbasis GPS, peralatan yang kita gunakan sehari-hari yang berbasis GPS seperti smartphone atau jam tangan dan lain sebagainya. Oke, itu adalah memahami. Jadi lebih ke knowledge-nya. Jadi teman-teman sebelum beranjak ke lapangan, teman-teman harus menguasai ini. Saya yakin teman-teman sudah pernah belajar karena saya lihat pretestnya cukup memuaskan. Jadi kita ini mengulangi lagi, oke. Oh ya, untuk pertanyaan tadi nanti tidak harus terbatas pada akhir acara. Jadi teman-teman bisa langsung menghidupkan mikrofon, langsung izin tanya, ya. Gitu aja. Jadi setiap saya selesai 1 halaman atau 2 halaman, teman-teman tanya itu lebih enak daripada saya merampungkan seluruh materi, lalu teman-teman bertanya di akhir. Itu malah lebih komunikasinya terkesan satu arah. Kalau saya lebih senang komunikasi 2 arah, jadi kita diskusi selama pembelajaran ini. Oke, yang kedua adalah melakukan teknik navigasi darat. Ya, jadi ini adalah pengaplikasian knowledge yang telah kita pelajari, kita aplikasikan di lapangan, ya. Kalau orang gunung ya di gunung, kalau orang sungai di sungai, ya. Misal mau melakukan kegiatan mendaki gunung, terus mau pakai peta dan kompas, itu jadi melakukan teknik tersebut di lapangan. Jadi ada panduannya seperti ini. Yang pertama, kondisi medan dibaca dengan baik dan benar, ya. Ini dasar kita adalah peta, ya. Peta yang telah teman-teman print, ya. Nah, saya ngeprintnya hitam putih nih karena printernya hitam putih, ya. Ini peta. Teman-teman pertama harus mampu membaca peta. Sebelum ke lapangan sudah bisa membaca peta, ya. Gitu. Jadi setelah mampu membaca peta di sini, kita ke lapangan enak, ya. Lalu yang kedua, teknik navigasi darat dengan tanpa alat, ya, ini bantuan alat dan tanpa peralatan dapat diterapkan dengan baik. Misal kita tidak menggunakan kompas, tapi menggunakannya sinar matahari, ya, bisa. Terus yang ketiga, teknik navigasi darat dengan peralatan peta dan kompas dilakukan dengan teliti, ya. Di sini saya menggarisbawahi adalah sikap attitude, ya. Attitude seorang navigator, ya, teliti, cermat, detail, ya, karena kesalahan sedikit bisa berakibat hilangnya orientasi, ya. Karena misalnya di peta 1:25.000, 1 senti kita salah posisi, ya berarti 250 meter gitu, itu udah nyebrang kali, nyebrang tebing, ya, lumayan, ya. Jadi
teknik navigasi darat dengan peralatan peta dan kompas dilakukan dengan teliti ya. Ini dilakukan sebenarnya di lapangan ya, banyak di lapangan. Yang keempat, teknik navigasi darat dengan peralatan modern dioperasikan dengan detail dan cermat ya. Peralatan modern adalah setiap device yang berbasis global positioning system ya. Setiap peralatan yang memang berbasis teknologi GPS. Itu teman-teman wajib menguasai ya. Kalau tidak ada GPS bagaimana? Nah, makanya ada namanya smartphone. Setiap orang pasti mempunyai smartphone ya. Dan ada aplikasi yang bisa di-download ya untuk mendukung kegiatan navigasi tersebut ya. Tanpa sinyal internet bisa. Smartphone kita bisa mendeteksi satelit tanpa sinyal internet ya. Silakan coba sendiri. Nanti saya paparkan. Yang kelima adalah membawa peralatan navigasi darat dibawa dengan aman ya. Jadi peralatan navigasi darat itu ibaratnya adalah nyawa kita di gunung ya. Selain tentunya logistik, makanan, minuman ya, kita mempunyai peralatan navigasi darat yang lengkap itu adalah salah satu nyawa dalam kegiatan di gunung atau di alam bebas ya. Jadi yang dilingkari kuning ini, saya kotaki kuning ini adalah apa yang akan kita pelajari selama 3 hari ke depan ya, selama 6 jam. Kalau saya tatap muka seminar ya, 2 hari, 1 hari full menyelesaikan materi ini ya, 6 jam. 1 hari berikutnya langsung praktek lapangan. Karena ini diselenggarakan secara daring, maka kita lebih nyantai. Jadi materi ini kita selesaikan selama 3 hari kali 2 jam ya. Jadi sekarang 2 jam, besok 2 jam, lusa 2 jam. Oke, ini yang kotak merah adalah sebagai gambaran aja. Setelah kita menguasai navigasi darat tingkat dasar, maka kita akan menuju ke tingkat lanjutannya ya. Ini mengaplikasikan teknik navigasi darat dalam aktivitas sebenarnya bukan hanya petualangan ya, sudah saya ganti. Aktivitas alam terbuka ya. 1, teknik navigasi darat diaplikasikan dalam keadaan ya ini survival ya. Saat kita menjalani kondisi survival ya, kondisi tersesat ya, kita harus mempunyai pertama mental ya, mental positif bahwa kita harus hidup ya, kita mampu hidup, mampu lepas dari kondisi ini ya. Yang kedua, kita mempunyai logistik, makanan ya. Terus salah satunya ini adalah kita mahir melakukan teknik navigasi darat ya. Karena ketika sudah tersesat ya udah panduan kita, peta, kompas ya, arah matahari, terus bentang alam sekitarnya ya, mana yang boleh dilewati ya. Kalau lembah kenapa tidak boleh sih turun gunung melewati lembah ya, harusnya melewati pegunungan. Kalau cari air di lembah ya itu akan kita review bareng-bareng nih. Yang kedua, teknik navigasi darat diaplikasikan untuk operasi pencarian dan pertolongan ya. Operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh tim SAR ya, SAR lokal atau SAR potensi SAR di sebuah wilayah, tentu saja tak lepas dari kemampuan potensi-potensi tersebut dalam menguasai peta kompas ya. Ya, kita membuat peta jalur pencarian. Kita melakukan blok-blok ya. Tim A ya. Tim A daerah zona ini, tim B di sini, tim C di sini ya. Itu semua dasarnya adalah navigasi ya, navigasi darat, pengetahuan peta ya, tentang peta ya. Oke, yang ketiga, yang ini belum saya edit sih. Ada lagi ya, saat ini memang kemampuan pemetaan navigasi darat diaplikasikan juga di kegiatan kayak mitigasi bencana ya. Jadi kita butuh peta untuk memetakan
daerah bencana, zona kawasan rawan bencana itu butuh peta juga. Termasuk sekarang ya, sedang pandemi COVID, kita memerlukan peta untuk memberikan informasi kepada seluruh penduduk bahwa tempat yang kita pijak sekarang zona apa nih, apa, terus langkah-langkahnya apa ya. Jadi itu peta adalah salah satu hal penting di seluruh aspek kehidupan ya. Yang keempat ya, mengevaluasi aktivitas navigasi darat. Nah, yang pertama nih, menganalisa ya dengan lengkap. Ketika kita sudah melakukan aktivitas tersebut, kita harus melakukan analisa. Ya, misal terjadi kesalahan, kenapa sih korban tidak ditemukan, udah berhari-hari nggak ditemukan, ya pasti ada aktivitas menganalisa program-program pencarian dan pertolongan tiap hari, setiap malam tuh pasti ada bahwa untuk mencari dan menolong itu memang kita butuh review dan terus menganalisa kembali ya. Lalu yang kedua, masalah yang terjadi pada aktivitas tersebut diidentifikasi dan dipecahkan dengan baik dan benar ya. Misal ada nih masalahnya sebenarnya simpel ya, dan orang ini contohnya masalah yang sering kali dilakukan oleh pemula dalam kegiatan navigasi ya, tidak melakukan proses kalibrasi ya, kalibrasi seluruh device ini tidak dilakukan ya, baik itu GPS ya, GPS asal pakai aja, kita tidak melakukan setting datumnya sesuai dengan peta ya, lalu smartphone juga tidak disetting, lalu peta yang kita bawa peta lama tapi tidak dikalibrasi dulu dengan acuan peta yang lebih baru, peta tahun 90-an yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial ya. Jadi ini salah satunya, loh kenapa tidak terjadi masalah? Oh karena tidak mengkalibrasi peta ya, itu kan paling dasar ya. Nanti akan saya paparkan juga tentang mengkalibrasi ya. Yang ketiga adalah laporan ya, laporan aktivitas navigasi darat direkomendasikan untuk aktivitas sejenis berikutnya ya. Setiap kegiatan baik itu SAR atau misal kita melakukan pelatihan ya, pelatihan sendiri di gunung, pelatihan navigasi darat ya, harus ada laporan-laporan bagaimana kita sukses nggak, apa aja sih poin-poin yang bisa menjadi rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya agar lebih baik lagi ya. Ini yang kedua, yang merah ini adalah materi tingkat lanjut. Sebetulnya mau saya selenggarakan bulan Agustus ini ya, awal Agustus, tapi ini tertunda lagi ya karena pandemi. Ini kalau latihan ini dua hari di lapangan, 1 hari di materi tatap muka di kelas ya. Oke, yang terakhir nih untuk ahli ya, mendesain rute perjalanan ya. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang sudah pintar mendesain rute, merencanakan perjalanan menggunakan software-software seperti Google Earth atau ArcGIS atau ada Aussie Explorer, Garmin Basecamp ya. Nah, ini salah satu bagian penting dalam manajemen perjalanan ya. Kita merencanakan rute yang akan dituju ya. Jadi sebelumnya kita sudah tanya-tanya banyak orang, punya nggak track log Gunung Tambora ya, saya mau pinjam, saya mau minta, terus langsung kita tampilkan track log tersebut di aplikasi atau di smartphone ya. Jadi kita tinggal mengikuti rute tersebut, udah enak toh ya. Tapi kan tidak sesimpel ini. Jadi ada tahapannya. Bagaimana untuk sampai ke sini tuh, bagaimana sih track log sebuah pendakian gunung itu dibuat ya. Bagaimana membuat rute di gunung yang memang belum pernah dijelajahi ya, gitu. Termasuk
menentukan, nah ini yang kedua nih, ya rute perjalanan dirancang secara digital. Oh ini yang tadi ya, menggunakan software ya. Terus yang ketiga, nah ini rute perjalanan yang sudah ada dimodifikasi ya. Misal tadi kita sudah mempunyai data-data gunung tersebut, data-data di lokasi tersebut ya, lalu kita olah, kita modifikasi sedemikian rupa ya. Kita mampu membaca nih, oh ini tidak efektif kita camp di sini lembah ya, di sini lembah. Kita enaknya kita camp di punggung ya. Kita cari tempat-tempat yang memang aman untuk kita jelajahi ya. Ini yang keempat, rute perjalanan dirancang dengan aman sesuai dengan hasil baca medan ya. Itu tadi ya. Intinya ketika teman-teman sudah menguasai ilmu ini ya, menguasai navigasi darat ini, ada cabang ilmu lain yaitu pemetaan ya. Kalau itu kartografi, pemetaan. Ya, ini hubungannya dengan membuat peta. Ya, membuat peta. Biasanya kalau sekarang kan pakainya software ya, pakai GIS ya, ArcGIS atau QGIS. Itu teman-teman bisa membuat peta ya. Pakai peta apa ya? Kan ada peta dasarnya, baik peta yang dari Bakosur Tanal atau peta yang dari Dinas Pertahanan Amerika, yaitu Army Map Service. Itu bisa digunakan untuk ini. Oke, ini pengantar saja. Ini adalah susunan ya, susunan yang menjadi dasar saya membuat silabus ya, silabus untuk kegiatan pelatihan. Dalam hal ini kita selama 3 hari ini 3 kali 2 jam kita akan mempelajari elemen kompetensi yang memahami dan melakukan 1 dan 2. Oke, kita lanjut halaman berikutnya. Oke, kalau mau bertanya silakan monggo tadi. Pemaparan pertama tadi, pengenalan aja. Kita lanjut ya. Atau kita lanjut. Oke, ini memahami dasar navigasi darat. Nah, teman-teman bawa smartphone ya, coba. Kita coba seperti ketika teman-teman menentukan titik lokasi teman-teman, terus titik tujuan, terus hasilnya apa? Coba buka Google Map di smartphone. Ya, ada yang bisa menjelaskan apa yang telah teman-teman lakukan tadi? Biasanya kan teman kita share log, terus kita klik, ya, terus hasilnya seperti itu. Ada? Mungkin Pak Eri bisa? Monggo. Simpel aja. Ini adalah prinsip ya. Mas, ya, silakan diskusi aja. Tujuannya kemana ini maksudnya? Tujuan bebas saja, kan Pak Eri sudah tahu tujuannya. Bebas saja. Lalu di apa? Google Map menunjukkan apa itu dari seperti ini kan ya, yang ada di gambar kanan. Bisa dijelaskan? Ya, rute. Ada rute jalan. Ya. Jarak. Waktu. Jarak, waktu, ya. Ada dengan mobil, ada dengan motor, ya. ada dengan
jalan kaki, beda-beda waktu, beda jarak. Ya, Terus? jarak sama, jarak. Nah. Ya, waypoint ya, waypoint Mas Jarodi. Ya, apa nih, Mas Uno bisa terangkan prinsipnya dari ini, dari Google Map ini? Ya, nambahin aja tadi menyambung dari Mas Heri yang sudah disampaikan. Jadi ketika kita sudah memilih titik yang akan dituju, si device-nya atau aplikasinya akan menyampaikan beberapa data yang berkaitan dengan arah ke titik yang akan kita tuju. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Eri, saya cuma nambahin aja waypoint. Seperti itu. Oke, tepat ya. Jadi mungkin bisa tambahkan, ini adalah prinsip ya. Bagaimana prinsip navigasi darat itu bagaimana? Kita kan lebih terbiasa sekarang pakai smartphone ya, digital ya. Jadi monggo, bisa Mas Uno? Prinsipnya apa aja nih? Prinsipnya apa aja ya? Ya. Ada titik lokasi dan tujuan mungkin ya Mas ya. Kurang satu. Rute. Ya, tepat sekali, rute. Ada lokasi, tujuan, rute. Rute itu menjadi pedoman kita ya, panduan kita yang kita acu untuk menuju ke lokasi tujuan. Nah, sama halnya dengan apa yang kita lakukan di gunung ya, di gunung. Kita udah punya peta ya, peta jalan. Mungkin bukan peta kontur, peta jalan. Nah, lokasi base camp di sini, lokasi puncak di sini. Nah, di situ ada panduannya ya. Kita akan melewati air terjun, kita akan melewati pos ya. Shelternya di mana, itu kan panduan. Jadi navigasi darat seperti itu. Intinya adalah 3, yaitu kita mengetahui lokasi kita saat ini, terus tujuan kita kita mau kemana nih ya. Yang ketiga, bagaimana mencapai tujuan ya, ada rutenya. Ini bagaimana kita mengikuti rute-rute tersebut ya. Bagaimana dengan sebuah tempat baru, lokasi baru. Saya pernah nih buka jalur di gunung, memang tidak ada jalannya ya. Saya harus membabat semak selama 10 hari sebelum mencapai kawah ya. Tapi kan sudah ada tujuannya. Tujuannya di puncak, di kawah. Terus lokasi saya ada di desa. Di situ saya membuat rute. Ya, membuat rute dengan bantuan software. Nah, rute tersebut ya saya import ya. Saya ekspor ke GPS. Ya, nanti kita akan mengikuti rute tersebut. Ya, bagaimana jika ternyata di situ harus nyebrang tebing, nyebrang jurang ya. Itu adalah ada metodenya ketika sebuah perjalanan harus mengikuti punggungan atau lembah atau tebing dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah seperti yang sering kita lakukan saat ini ya, ada lokasi awal, lokasi tujuan, sama cara untuk mencapai. Nih, dari situ dapat disimpulkan definisi dari navigasi darat ya, yaitu proses mengarahkan perjalanan di darat ya, karena ada juga di laut, di udara, bahkan di kedalaman goa atau di kedalaman laut ya, yang diawali dari menentukan titik lokasi awal, lalu menuntunnya ke lokasi tujuan dengan menggunakan alat bantu ya. Alat bantunya apa? Ada yang klasikal yaitu peta kompas, ada yang modern yaitu GPS. Ini navigasi darat adalah seperti ini ya. Sebetulnya ilmu tentang pemetaan ya, tentang peta yaitu kartografi itu ilmu yang berdiri sendiri. Nah, namun tentang pemetaan ini memang kita ambil dari situ ya. Jadi saya nanti akan sampaikan beberapa teori tentang peta ya. Nanti memang itu juga menunjang keilmuan kita di navigasi darat. Jadi ada beberapa topik ya, semacam proyeksi, bagaimana memproyeksikan bumi bulat ya ke dalam bumi yang datar ya.
Jadi bentuk peta yang kita pegang sekarang adalah peta yang datar. Itu harus dilakukan proyeksi. Lalu ada juga lintang, bujur, terus ada meridian, zonasi dan lain sebagainya. Ya, itu sebetulnya lebih ke pemetaan, namun kita butuh itu ilmu tersebut untuk mendukung kegiatan navigasi darat. Ya, ini kompetensinya yang bisa kita latih ya. Ya, kita yang pertama tentu saja kita belajar seperti kita bertemu saat ini ya, komunikasi dua arah, kita menuntut ilmu ya, knowledge-nya dapat. Skill ya, skill itu harus berlatih ya, berlatih tidak bisa di rumah, berlatih harus di lapangan, di gunung, di sungai, di hutan ya. Nah, lalu yang ketiga adalah attitude ya, sikap. Ya, sikap itu mampu terbentuk setelah kita melakukan sebuah aktivitas atau beberapa aktivitas ya. Attitude itu bisa kita perbaiki ya. Dari semula orang memang males ya, males ngitung, terus lihat peta males ya. Kita belajar kayak gini adalah merangsang teman-teman, membuat hal seperti ini menjadi menarik ya. Jadi memang nih jarang-jarang orang yang memang tertarik untuk membaca peta karena memang ruwet ya. Tapi kalau sudah kita ke lapangan diselingi dengan beberapa games ya, games orienteering ya, gitu kan, membaca peta itu dapat menjadi hal yang menarik ya. Oke, ini yang tadi sering saya bilang ya, peta dan kompas. Ini adalah pengetahuan tentang peta dan kompas merupakan pengetahuan yang harus dipahami para penggiat alam terbuka. Nih, teknologi zaman sekarang ya, tadi kita mencari alamat teman kita dengan bantuan smartphone ya, langsung dapat ya, kita ikuti rute tersebut ya, bahkan ini smartphone ini bisa mengarahkan belok kanan, belok kiri, walaupun tentunya ada beberapa tingkat kesalahan ya, tapi memang teknologi digital ini memang akurasinya tinggi ya, akurasinya tinggi karena dilakukan di zaman sekarang dengan menggunakan satelit ya. Lalu itu teknologi zaman sekarang, teknologi GPS itu bukanlah sebuah pengganti ya, bukan mengganti ya. Kalau mengganti berarti yang lama dibuang. Kalau ini tidak mengganti, tapi yang lama ya tetap harus kita kuasai. Malah kita lebih tertarik ya. Loh, kok bisa sih GPS kayak gitu? Ya. Basicnya apa? Dasarnya apa? Ya peta dan kompas. Ya, jadi beragam jenis peta digital di zaman sekarang ya, memang kita harus belajar lagi peta-peta yang sudah ada ya, peta-peta seperti ini ya. Ya seperti yang teman-teman Jafrin ya. Ini adalah peta yang 1:25.000 itu peta dari Bako Surtanal ya. Dan Badan Informasi Geospasial. Itu peta buatan tahun 90 sampai 2000. Itu menggunakan foto udara dan survei lapangan, pengukuran lapangan. Nah, ini sangat detail. Sebaliknya peta yang 1:50.000 ya, yang halaman 3, ini peta buatan tahun 42. Nah, ini dasarnya. Bahnya peta RBI itu peta ini. 1:50.000. Bisa digunakan? Bisa. Kuncinya satu, kalibrasi. Ya. Setiap alat, setiap device, setiap setiap peta itu harus dikalibrasi terlebih dahulu agar akurat, ya. Karena peta zaman dulu tidak memakai foto udara, tidak memakai satelit, tapi akurat. Kenapa? Karena lewat pengukuran lapangan selama berpuluh-puluh tahun. Jadi dari zamannya Hindia Belanda itu ada perusahaan kartografi di Hindia Belanda membuat peta seperti ini.
Ya, terus disempurnakan oleh Dinas Pertahanan dari Amerika Serikat, ya, Army Map Service. Makanya disebut peta AMS, ya. Nah, ini adalah peta yang bisa masih relevan digunakan di zaman sekarang asal kalibrasi, asal yang kita butuhkan kan cuma konturnya saja. Tapi untuk permukiman, perladangan tidak kita butuhkan karena tentu saja rentang waktu 80 tahun permukimannya sudah berbeda, ya, sudah banyak. Tapi konturnya masih tetap, ya, masih relevan. Kecuali tidak bisa dilakukan untuk mengukur daerah perladangan atau permukiman karena udah jauh beda. Ya, oke. Tadi sejenak karena saya suruh minta tolong ngeprint, ya. Jadi ini peta apaan aja sih, suruh ngeprint. Gitu. Oke, yang berikutnya. Izin Mas, izin ya. bertanya Mas. Monggo silakan. Ya, izin Masnya. Kalibrasi Mas. Ya. Kalibrasi kompas. Ya. Di mana kalibrasi GPS. Ya. Bagaimana kalibrasi peta itu menyesuaikan atau bagaimana itu Mas? Ya, saya jelaskan secara global aja ya, karena nanti akan dijelaskan. Jadi kalibrasi peta itu kan peta zaman dulu. Kompas dulu Mas. Oh, kompas ya. Kompas dulu. Kompas. Ya. Kalau kompas yang dikalibrasi sudut deklinasinya. Sudut deklinasi. Sudut deklinasi. Ya. Tapi kita abaikan, Pak. Karena apa? Karena sangat kecil. Kalau di Jawa itu sudut deklinasinya cuma 0,0 sekian derajat. 0,1 derajat. Jadi sangat kecil. Kecuali kalau Bapak ke Alaska, ya. Mau naik ini mana nih? McKinley. Ya. Itu deklinasinya bisa 40 derajat. Ya. Jadi perbedaannya 40 derajat. Sudut kompasnya harus ditambah atau dikurangi nantinya. Ya. Ya, gitu. Jadi posisi ini 30-nya ya, dikunci. Robah Mas. Nah, 0 di 0 saja. Nanti walaupun kalau di kompas Indonesia tidak ada yang skru, ada skrunya ya, ada bautnya. Ya, ini ada Mas, yang ini. Ada ini. Ada bautnya. Itu ada di Silva ya? Silva. Ya, Silva. Ya, kalau Silva ada bautnya, jadi bisa dikurangi, bisa pokoknya kalau misal sudut deklinasinya positif atau negatif, ya tinggal dikurangi atau dikurangkan, dikurangi atau ditambahkan gitu. Karena memang setiap tahun pasti berbeda-beda sudut deklinasi magnetiknya. Ya, jadi alangkah baiknya di 0 dikunci saja atau ditambah kurang kalau di Indonesia. Ya, kalau misal nggak tahu, saya kurang tahu di Namlea berapa ya. Ada 1 derajat. Kalau di Namlea 1 derajat. 1 derajat, iya. 1 derajat. 1 derajat. Kalau sudut deklinasinya berarti kalau 1 derajat berarti utara magnetiknya 1 derajat dari kutub utara, ya. Kutub magnetiknya 1 derajat di sebelah kanan, di sebelah timur dari. Jadi putar ke kanan. Jadi putar ke kanan ininya Mas. Jadi di 1 derajat nolnya kah? Iya, jadi kita sebelum itu kita kunci dulu di 1 derajat, ya, diputar dulu. Gitu. Ya. Jadi dikunci dulu. Tapi kalau saya di Jawa nggak pernah karena kecil banget. Sebenarnya 1 derajat juga kecil banget. Jadi kecuali kalau udah 20 ya, 20, 30 itu bisa. Ya. Gitu. Nanti lengkapnya di materi deklinasi. Ya, siap. Makasih Pak Heri. Ya. Nih, sejenak nih gambaran peta, beberapa fungsi peta ya. Ini tidak terbatas pada kegiatan petualangan. Di semua bidang seperti yang tadi saya bilang, kita membutuhkan peta. Baik itu di pertanian atau pertahanan keamanan, di kehutanan ya. Jadi ketika kita mempelajari ilmu kartografi ya, pasti akan banyak digunakan ya. Banyak digunakan di kehidupan di profesi kita ya, profesi kita sehari-hari itu cukup. Nah, jadi makanya kenapa sih harus belajar peta gitu ya.
nggak harus orang geografi, nggak harus orang geologi atau geodesi ya. Kita semua bisa. Saya juga bukan, saya anak teknik, belajarnya dulu di arsitek, tapi malah seneng baca-baca peta seperti ini. Ya. Oke, ini jenis ya. Pada dasarnya memang banyak parameter yang membedakan antara peta satu dengan peta yang lainnya. Ya, baik itu peta dibedakan berdasar skala, ada. Peta dibedakan berdasar rentang waktunya, ya, usianya, tingkat relevannya. Lalu ada juga, namun secara umum saya bagi berdasar isinya aja, karena itu yang sering kita gunakan ya. Peta dasar sama peta tematik ya. Peta dasar itu peta yang menjadi dasar sebelum peta itu diolah menjadi peta yang lebih informatif. Ya, jadi itu dasarnya. Jadi meliputi peta topografi ya, yang di situ merupakan gambaran relief tinggi rendah permukaan bumi ya. Ini peta-peta ini adalah peta dasar ya. Kita ambil ini, kita download. Kalau dulu beli ya, karena sudah rentang waktunya lama, maka dari Bakos Furtanal menggratiskan, kita bisa download ya peta ini. Kita download, lalu kita olah di software untuk menjadi peta tematik. Peta apa aja? Peta sensus penduduk atau peta penyebaran ekosistem di hutan dan lain sebagainya. Ngolahnya dari sini. Nah, peta dasar. Peta dasar ini dibuatnya dengan beragam metode. Ada yang foto udara, kalau sekarang foto udara, satelit. Kalau dulu masih pengukuran di lapangan ya. Nah, peta dasar dan prosesnya sekedar gambaran aja tentang proyeksi ya. Jadi kalau di Indonesia umumnya kalau dulu kita gunakan proyeksi kerucut ya. LCO namanya, Lambert Conformal ya itu LCO, peta proyeksi kerucut. Kalau sekarang proyeksinya transverse Mercator, yaitu proyeksi silinder. Maksud dari proyeksi tersebut adalah bumi bulat. Jika kulitnya dilepas, ya, itu pasti akan jadi bentuk yang datar. Ya, itu nggak bakal langsung jadi bentuk yang datar. Itu butuh proyeksi, ya. Kalau silinder ya berarti bumi bulat terus dibuka jadi silinder lalu diproyeksikan ke bidang datar. Itu yang sekarang kita pegang yaitu proyeksi silinder ya, karena sangat akurat itu proyeksi silinder. Kalau proyeksi yang zaman dulu yang LCO masih ada tuh peta-peta AMS yang masih memakai proyeksi LCO ya, itu harus dikalibrasi ya, ke proyeksi silinder ya. Gimana kalibrasinya? Kalau peta pakai software ya, ada namanya teknik georeferencing ya, di teknik untuk mengolah peta. Pertama georeferencing, terus kita rubah tuh ya, apalagi kalau sekarang pakainya datum WGS 84 ya. Kalau dulu kan masih pakai NAD 27, itu juga perlu dikalibrasi ya, karena ukurannya beda, jadi itunya beda. Oke. Yang kedua adalah peta tematik. Ya, peta tematik itu adalah peta yang diolah dari peta dasar. Ya, tadi ada peta sensus penduduk, peta penyebaran penyakit, peta penyebaran ekosistem, itu adalah peta tematik ya. Yang mengolah siapa? Ya, kalau di kantor-kantor pemerintahan pasti ada orang yang memang ahlinya nih mengolah peta ya, ahli menggunakan software sistem informasi geografis ya, itu dia yang ngolah. Nah, kita juga bisa mengolah, bisa ya, belajar menggunakan software. Loh, ini peta dasar kita olah menjadi peta tematik secara manual.
tanpa menggunakan software? Bisa ya. Asal teorinya tahu. Ya, teorinya tahu. Oke. Tuh, peta. Nih, peta Army Map Service. AMS ya, peta AMS. Ekspedisi-ekspedisi zaman dulu ya. Teman-teman mungkin masih tentu saja ingat beberapa pendahulu kita, senior kita dalam membuka jalur di Gunung Semeru, di gunung-gunung yang lain. Mereka pakai peta apa? Pakai peta ini, ya. Ini peta AMS yang dicetak tahun 42. Jadi AMS adalah perusahaan kartografi milik Dinas Pertahanan Amerika Serikat dari tahun 40-an sampai tahun 60. Nah, di mana dia membuat menyempurnakan ya, bukan membuat, menyempurnakan peta yang sebelumnya yang masih pakai proyeksi, yang masih buatan Hindia Belanda. Ya, jadi itu mereka belum memakai foto udara, belum memakai satelit, jadi pengukurannya masih pakai survei lapangan. Akurat, ya akurat seperti yang teman-teman lihat. Hampir tidak ada perbedaan ya. Ya mungkin orang-orang zaman dulu belum berhasil membuat peta dengan skala yang kecil, 1:25.000. Jadi kalau teman-teman mau download peta AMS, pasti skalanya gede, 1:50.000. Pulau Buru Pak, Pulau Buru itu 1:250.000. Ya, peta AMS-nya. Hah? Oh, ada. AMS. Oh, 1:250 ya. Iya. Ya. Sangat gede kan? Kalau kecil banget kan? Kalau RBI-nya 150. 150 ya. Kalau AMS-nya 1:250. 250. Ya, kalau Jawa RBI-nya 1:25, AMS-nya 1:50 ya. Nah, peta ini nggak ada yang pegang di Indonesia cuma TNI. Jadi tidak disebarluaskan. Ya, saya dapat ini dari perpustakaan luar negeri ya. Atau misal mengajukan permohonan ke TNI untuk layanan khusus ya, untuk minta peta AMS. Ya, kalau sekarang download bisa, nanti saya bagi juga linknya untuk download peta AMS ya, peta-peta lama. Akurat ya, akurat, tapi sudah ada. Sebenarnya AMS ada first edition, ada second edition. Ya, kalau di Jawa ada yang edisi pertama itu masih menggunakan proyeksi kerucut. Ya, yang kedua adalah edisi kedua sudah menggunakan proyeksi silinder, transverse Mercator, ya. Jadi tapi masih pakai datum yang lama. Datumnya masih harus dikalibrasi dulu karena masih pakai NAT 27. Kalau kita kan makainya sekarang WGS 84, jadi perlu kalibrasi ya. Jadi nggak langsung digunakan. Ya, gitu. Saya juga itu peta yang Bapak print belum saya kalibrasi itu, masih lama ini. Jadi sudah saya cek selisihnya 100 meter, Pak. Nih, peta yang lama sama peta yang baru karena belum dikalibrasi. Selisihnya hampir 100 meter di satu titik ya. Jadi belum akurat. Nih bagian-bagian peta ya. Kita refresh lagi, mungkin teman-teman sudah menguasai, tapi kita refresh lagi. Yang pertama tentu saja judul, meliputi judul, nomor, ya, lalu petunjuk letak peta itu di bagian kanan di bawah logo Garuda Pancasila itu. Yang paling atas skala, nanti saya jelaskan juga tentang skala. Lalu selanjutnya adalah data penerbit peta. Penerbit peta adalah di situ tertulis Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bako Surtanal. Atau sekarang sudah diganti menjadi Badan Informasi Geospasial ya. Kalau dulu kita beli peta RB ini beli satu lembarnya hard copy 25.000. Sekarang enggak, sekarang sudah bisa di-download free ya. Kenapa bisa di-download sementara dulu beli? Dulu masih baru ya. Ini peta tahun 94. Dulu tahun 90-an akhir ya, kita mau cari peta kayak gini ya harus kirim-kirim surat ya, terus beli.
Nah, sekarang karena sudah ada peta yang lebih baru lagi sebenarnya. Nah, kalau mau cari yang lebih baru ya beli. Nah, tapi kalau yang kita butuhkan kan satu cuman kontur ya, kontur topografinya ya. Jadi masih pakai peta yang lama is oke lah. Nah, jadi masih bisa kita pakai ini peta RBI. Oh, ini izin Oke. bertanya Om Jarodi. Bagaimana? Izin bertanya. Monggo. Seperti tadi yang disampaikan Om Jarodi kan, kalau misalkan dulu peta RB-nya beli karena itu lama, karena itu masih baru. Nah sekarang katanya seperti Om Jarodi sudah disampaikan, itu bisa di-download atau digratiskan karena ada versi terbaru. Nah versi terbaru ini pertanyaannya, yang versi terbaru ada tahun berapa begitu, kemudian perbedaan struktur konturnya apakah terlalu jauh seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sudah membandingkan ya untuk pertama ya. Terima kasih Mas Andika ya atas pertanyaannya ya. Ini sebagai pengetahuan kita aja, pengetahuan dasar tentang peta ya. Jadi kalau saya melihat kontur ya, kontur dari mulai peta AMS ya, peta AMS, peta tahun 40 hingga sekarang itu hampir tidak ada perbedaan. Yang berbeda cuman permukiman sama perladangan ya. Tapi saya pernah ngecek peta terbaru ya, peta terbaru RBI itu tahun 2006 atau 2000 berapa ya. Itu juga nggak ada perbedaan karena yang ada memang karena itu kan berdasar atas foto udara di rentang waktu tersebut ya. Jadi ketika dari foto udara diproyeksikan ke peta yang berubah tentu saja daerah permukiman sama perladangan ya. Kalau koordinat karena sama-sama sudah memakai proyeksi silinder ya, pakai datumnya udah sama WGS 84, setelah tahun 84 kita pakai datum itu, peta yang RBI ini ya sama peta-peta yang terbaru yang mungkin kalau butuh kita beli itu sama ya, sama. Akurasinya masih sama. Yang berbeda cuma permukiman, gedung-gedung ya, jembatan. Nah, ya. Itu di mana kalau kita mau minta ya, kayak dulu pernah ya nyari petanya Binaya ya. Ya harus kirim surat, kirim email ke itu Badan Informasi Geospasial, saya ada emailnya, lalu mengajukan permohonan beli peta untuk kegiatan ekspedisi gitu. Jadi kalau peta-peta itu yang baru memang harus mengajukan permohonan. Termasuk peta-peta yang memang di daerah yang kayak misal Papua itu yang sulit sekali ya karena memang masih kebanyakan teman-teman kalau mau ekspedisi ke sana pakainya masih peta yang lama, peta-peta lama digunakan. Karena kalau cari peta yang baru nggak tahu saya cari peta barunya di mana mereka dapat, tapi banyakan masih peta lama. Karena nggak peta lama akurat asal dikalibrasi ya. Peta lama akurat asal dikalibrasi karena kita tidak butuh detail permukiman atau perladangan ya. Jadi lebih butuh ke kontur ya, topografinya. Oke. Ada tambahan Mas Andika? Nah, seperti misalkan perubahan geografi seperti keadaan lereng Merapi sekarang kan banyak yang berubah tuh setelah erupsi kemarin yang besar. Nah, itu kira-kira pengaruh cara kita menyiasati menggunakan peta lama bagaimana? Cara menyiasati ya, kita kan acuan kita pasti Google Earth Mas. Ya, kita kalau Google Earth valid.
kita ambilnya dari Google Earth, terus sekali lagi dikalibrasi ya dari Google Earth, peta RBI dikalibrasi. Jadi ada tekniknya itu Mas. Jadi tekniknya untuk mengolah peta dari Google Earth, peta RBI ya. Kalau Merapi memang gitu, peta-peta untuk kawasan rawan bencana dan lain sebagainya pasti acuannya bukan peta lama, pakainya tetap Google Earth karena Google Earth sudah foto udara tahun 2021 kayaknya. Itu sudah detail. Nah, gitu. Gitu, Mas. Berarti Google Earth itu bisa bisa valid untuk kita jadikan kayak bisa kita konversikan ke peta topografi seperti itu. Ya, sebagai pembanding ya, karena misal puncak Merapi di peta yang lama ya, peta RBI sebelum 2010 ya, peta tahun 94 itu puncak Merapinya masih gitu ya, belum ada kawahnya ya. Kalau Google Earth kan sudah. Jadi kita acuannya tetap Google Earth, termasuk lereng-lereng di sepanjang Kali Gendol, Kaliworo dan lain sebagainya. Ya. Tapi saya pernah coba belusukan Merapi Selatan ya. Kecuali nyebrang di itu ya, di Woro sama Gendol, maksudnya selain di dua lokasi tersebut ya masih bisa ya, misal di Turgo atau di seputaran Kinah ke Kinahrejo ke arah barat itu masih bisa. Gitu Mas. Terima kasih Om. Ya, sama-sama Mas Andika. Oke, kita lanjut. Ini ya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu linknya. Ini linknya untuk mendownload peta. Ya, kalau untuk mendownload peta dengan bentuk formatnya JPG, tidak perlu harus sign up ya. Jadi udah langsung download bisa. Tapi kalau mau nyari peta-peta dari Demnas atau file-file yang untuk mengolah peta digital ya, itu harus bikin akun dulu ya. Ini gampang sekali, saya tinggal download. Saya juga mengkoleksi peta gunung seluruh Indonesia nih, sampai kebak nih di komputer. Nah, oke. Itu tentang peta ya. Ada yang lagi yang bertanya? Kalau enggak lanjut ya. Nih, skala ya. Kita refresh lagi, teman-teman. Saya harap sudah pernah bermain dengan skala peta. Skala peta itu ada macam-macam. Semakin kecil angka di belakang satu ini, maka peta itu semakin detail. Ya, biasanya peta daerah perkotaan ya, atau peta daerah persawahan dan lain sebagainya itu petanya dengan skala kecil ya. Kalau peta kontur ya sesuai dengan yang ada di BIG itu ada beberapa, ada yang 1:25.000, ada yang 1:50.000, ada yang 1:250.000 ya. Kalau di Jawa kita lebih familiar mendownload peta dengan ukuran 1:25.000 ya. Ya, ini artinya 1 cm menunjukkan ukuran 250 meter, 25.000 cm ya. Itu skala ada di bagian bawah dari peta. Di situ ada skala. Mungkin teman-teman udah paham ya. Nih, Carfax ya, Carfax. Coba lihat teman-teman. Kenapa saya mintanya print di kertas A4 langsung? Karena saya sudah bikin ukuran yang skalatis. Itu juga teknik kalibrasi peta cetak. Dari ukuran peta skala digital 1:25.000, saya harus mencetaknya di kertas ya, di ini. Ini skalatis. 1:25.000 juga. Ya, bagaimana caranya? Ya, ada caranya. Ya. Ya, ada caranya. Terus nah, ini Carfax ya. Coba lihat peta-peta, baik itu peta RBI atau peta itu. Di sini ada kotak-kotak ya. Kotak.
kotak-kotak yang ada di peta. Itu bukan kotak kotak yang sekedar untuk wilayah. Jadi itu merupakan karvak. Jadi garis semu vertikal horizontal yang berbentuk bujur sangkar. Ya, itu untuk membantu proses plotting koordinat pada peta. Ya. Kalau di peta RBI itu yang digaris adalah bujur dan lintang, koordinat geografis. Di situ tertulis derajat, menit, sama detik. Nah, itu. Derajat, menit, detik. Ya, ini ada di peta halaman pertama ya, peta halaman pertama, derajat, menit, detik. Yang peta halaman kedua, saya udah olah ya, saya udah olah di software, lalu saya bikin karvaknya berdasar grid. Ya, grid UTM. Kalau gridnya UTM itu 1 km kali 1 km. Itu. Kalau UTM 1 km kali 1 km, boleh dicatat sih ya. Kalau UTM itu gridnya 1 km kali 1 km. Kalau bujur lintang ya, sistem koordinat geografis, itu satu karvaknya ukuran 3,7 cm kali 3,7 cm. Berarti 925 meter kali 925 meter. Ya, gitu. Satu karvak berarti 30 detik. Detik bukan satuan waktu. Detik di sini adalah satuan derajat. Satu karvak 30 detik. Jadi 30 detik itu kalau dikonversikan ke jarak adalah 925 meter. Itu. Kalau dikonversikan ke jarak. Itu. Jadi itu kalau yang lembar ketiga belum saya kalibrasi di ukuran zaman sekarang. Ini masih peta AMS ya. Peta AMS 1:50.000. Nah, ini ada kotak-kotak. Nah, ini satu kotaknya ukurannya sama 1 kilo kali 1 kilo. Ya, jadi satu kotak ini 2 cm kali 2 cm. Ya, gitu. Ini kemarin metode saya jadi mengusahakan agar kalau saya kirim ke bentuk JPG, nanti takutnya teman-teman ngeprintnya sembarangan, misal ngeprintnya full ya, full seluruh kertas. Jadi skalanya udah beda, makanya saya bikin di Microsoft Word agar tetap ini ukuran 2 cm tetap 2 cm, ukuran 3,7 tetap 3,7. Ya, begitu. Jadi kenapa? Nah, tentang ini pengantar ya. Sebelum kita masuk nanti ke teori tentang UTM atau koordinat geografis ya. Biasanya orang menggunakan UTM itu di kegiatan SAR ya. Kegiatan SAR, pencarian dan pertolongan. Kenapa? Karena UTM itu lebih detail. Tingkat kedetailannya itu adalah 1 meter. Jadi ini, ya, biasanya petanya ya diperbesar, diganti skalanya. Jadi satu karvak ini, satu karvak UTM, 1 kilo kali 1 kilo. Nah, ini kalau perhitungan derajat UTM, ini artinya meter. Ya, ini ada angka ya, angka di kanan dan angka di atas. Yang di kanan itu 920600. Itu artinya meter. Diukur dari kutub selatan. Ya. Diukur dari kutub selatan. Itu artinya meter. 9 berarti 9.206 km diukur dari kutub selatan ya. Sementara yang bujur ada ini ya, 382.000, 383.000. Nah, itu agak rumit karena harus menentukan zona dulu, zona UTM. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang itu, zona UTM. Jadi
ketika teman-teman membuka GPS ya, terus disetting ke ukuran koordinat UTM, ya, maka itu ketepatannya 1 meter. Jika angka 7 digit itu ditampilkan semua. Ya. Kalau yang ditampilkan cuma 6 digit, berarti ketelitiannya 10 meter. Yang ditampilkan 5 digit, ketelitiannya 100 meter. Ya. Nah, itu UTM. Kenapa banyak digunakan di peta-peta tematik juga, peta tematik pertambangan ya. Pertambangan tuh pakainya mereka biasanya koordinat UTM. Terus kehutanan ya, peta untuk kawasan hutan pakainya UTM. Untuk SAR ya, untuk SAR banyakkan pakai UTM karena kita butuh zona yang lebih kecil, zona-zona kecil untuk operasi pencarian dan pertolongan ya. Dan kalau bujur lintang terlalu koreksinya terlalu banyak karena 1 detik ya. Bayangkan ya, kalau 30 detik itu 925, maka 1 detik dalam peta itu ukurannya 30 meter ya. 30 meter. Jadi kalau salah 1 detik ya 30 meter. Dikalikan aja. Salahnya 10 detik ya 300 meter. Nah, itu. Makanya teman-teman di SAR pakainya peta UTM dan biasanya peta UTM yang skalanya diperbesar ya. Jadi di zoom terus skalanya diperbesar. Biasanya 1/10.000 bisa gitu. Bahkan 1/5.000. Itu sejenak tentang peta tadi ya. Ya. Oke, ada yang bertanya? Saya izin minum dulu. Ya, kita batasi waktu hari ini sampai pukul 17:15 ya. Setelah itu sesi tanya jawab secara umum aja, secara global. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum kita bermain dengan sudut koordinat ya, bujur, rintang, lalu melakukan plotting ya. Sebelumnya kita harus mempunyai pemahaman apa itu garis lintang, apa itu garis bujur ya. Nah, ini bumi ya, bumi bulat. Bumi bulat. Nah, ini kita Indonesia ada di garis ekuator 0 derajat di mana melintasi beberapa kota yaitu Padang, Pontianak ya. Terus ini ekuator. Jadi kita termasuk negara yang memang diuntungkan sebenarnya karena kita tidak butuh melakukan penghitungan yang rumit ya. Termasuk penghitungan sudut deklinasi atau penghitungan kalau di luar negeri, di daerah luar negeri ada juga menggunakan hitungan sinus, kosinus, tangen ya untuk mengukur wilayah, jarak dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia kita abaikan karena kita berada di Khatulistiwa ya. Misal 1 derajat itu 111 ya. 1 derajat itu 111 km. Ya udah berarti yang paling 1 derajat kalau di Jogja 110, sekian. Selisihnya sekitar 300 meter. Jadi tidak begitu rumit seperti di luar negeri. Nih, lintang. Garis lintang adalah garis yang membagi. Kalau bumi ya, kalau ekuator tadi membagi bumi menjadi 2 bagian. Jadi Northern Hemisphere sama Southern Hemisphere. Ekuator sendiri adalah garis lintang 0 derajat ya. Maka garis lintang ini semakin ke atas berarti derajatnya semakin bertambah. Semakin ke bawah derajatnya juga menjadi minus ya. Ya, semakin garis lintang itu tidak sama panjang ya. Di Eropa, di Asia sama di ekuator garisnya tidak sama panjang ya. Paling panjang tentunya di garis lintang 0 derajat. Nah, ini. Kalau kutub utara berarti 90 derajat lintang utara.
Kalau kutub selatan 90 derajat lintang selatan. Nah, ini garis lintang ini biasanya diucapkan di penulisan yang pertama. Kalau di Indonesia simbolnya LU. Kalau di luar ya di handphone ya, di smartphone itu N ya. N. Kalau selatan ya S. Kalau di Indonesia yang utara LU, yang selatan LS gitu. Itu simbolnya gitu, LU, LS atau N atau S ya, itu garis lintang. Sementara garis bujur itu yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Nah, kutub utara dan kutub selatan dihubungkan oleh garis semu, garis bujur. Sama panjangnya, garis bujur yang satu dengan garis bujur yang lainnya sama panjangnya. Beda dengan lintang. Kalau garis lintang satu dengan yang lainnya tidak sama panjang, ya. Nih, garis bujur inilah yang menyebabkan perbedaan waktu di seluruh belahan bumi dunia, ya. Di mana pembagian waktu ada 24 zona waktu. Dan patokannya adalah garis meridian. Prime meridian itu di Greenwich, di London. Nah, Indonesia berada, kalau di Jawa ya, di Jawa, waktu Indonesia Barat, GMT plus 7. Artinya, kita berada, waktu kita sekarang 7 jam lebih cepat daripada di London, yaitu artinya gitu, plus 7 GMT. Oke, ini garis lintang dan bujur. Nah, lintang bujur ini kalau di Inggris istilahnya latitude ya. Latitude, longitude ya. Kalau saya gampangnya biar nggak mudah lupa, long itu yang bujur, dari yang panjang dari kutub utara sampai ke kutub selatan, itu longitude. Kalau latitude itu yang itu long panjang, long bujur gitu aja. Itu kalau bingung. Itu lintang bujur. Nah, lokasi kita saat ini adalah perpotongan antara garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur. Bagaimana mengukurnya? Pertama bisa menggunakan GPS ya. Kalau zaman sekarang dengan teknologi modern menggunakan perpotongan GPS ya. Kalau teman-teman membuka GPS, di situ ada tulisannya 2 koordinat, ya berarti itu adalah perpotongan antara garis lintang dengan garis bujur. Itu posisi kita. Kalau GPS tentu saja valid ya, akurasinya tinggi. Terus yang kedua, cara kita menentukan koordinat ya, lintang bujur kita ya dengan beberapa metode. Salah satunya akan dijelaskan mungkin besok, yaitu metode resection sama intersection ya. Jadi kita menggunakan peta dan kompas, dan acuannya adalah bentang alam di lokasi kita berdiri ya, itu garis lintang. Nih, ini adalah 24 zona waktu ya. Di sebelah timurnya Greenwich atau timurnya London ya, berarti itu bujur timur. Positif ya. Kalau di sebelah kirinya berarti negatif. Itu adalah teori umum ya tentang garis bujur ya. Kalau di Indonesia ada 3 zona waktu. Jika satu zona waktu itu berjarak 15 derajat ya, karena 360 bagi 24 sama dengan 15. Maka Indonesia dari Sabang sampai Papua sampai Merauke itu kalau diukur menggunakan satuan derajat itu sekitar 3 zona waktu atau 45 derajat ya. Ya kalau dulu pelajaran geografi SD kita hafal ya, 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, lalu 95 kalau 95 derajat bujur timur, 141 bujur timur ya, itu zona wilayah di Indonesia. Nah, ini penulisan koordinat bujur dan lintang. Yang sering kita pakai sebenarnya 2 ya.
Yang pertama adalah desimal. Yang kedua degrees, minute, second, ya, derajat, menit, detik. Ya, kita lebih familiar menggunakan derajat, menit, detik. Karena di peta RBI yang ditulis adalah derajat, menit, detik. Kalau kenapa ada desimal juga? Kalau di program-program komputer ya, mereka biasanya nulisnya pakai desimal sebagai default ukuran yang default itu pakai desimal. Jadi kita tinggal merubahkan ke derajat, menit, detik ya. Untuk merubah ini, untuk merubah sudut-sudut ini, kalau sekarang ada softwarenya gampang ya, yang online ada juga. Kalau desimal ini berapa sih menit detiknya, termasuk merubah dari UTM ke geografis ya. Nah ini kita harus mengetahui ukuran-ukuran berikut ini. 1 menit itu berarti 60 detik. Detik ini bukan ukuran waktu. Detik adalah ukuran derajat. Sama, menit juga bukan ukuran waktu, menit ukuran derajat. Jika 1 derajat ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik, maka 1 derajat ada 360 detik ya. Gitu. Jika kalau 7,5 menit berapa? Misal nih 15 menit. 15 menit berapa? Berarti seperempatnya dari 60 menit ya. Berarti seperempat derajat, 0,25 derajat. Itu 15 menit. Dan seterusnya. Kalau tidak mau hafalan, kita belajarnya pakai logika saja. Pakai logika bahwa 1 derajat itu adalah ada 60 menit. 1 menit adalah 60 detik. Ya, maka dalam menghitung dari desimal menuju derajat, menit, detik, kita menggunakan logika. Ya, logikanya itu berarti 1/60 bagian, ya, bahwa detik 1 detik ini 1 menit ini adalah 1/60 bagian dari derajat, ya. Itu, nih contohnya. Nanti kita praktek. Mungkin besok ya. Ini habis ini kita tanya jawab dulu. Kita praktek untuk ini. Nih, ini latihan untuk besok ya. Nanti latihannya di besok aja. Ini seperti ini. Misal nih, rumah saya ya. Rumah saya ketika saya buka Google Map, rumah saya ini ukurannya gini. Nah, -7,935 dan 110. Nah, minus itu berarti selatan. Minus berarti barat juga. Kalau lintang minus berarti lintang selatan. Kalau bujurnya minus berarti bujurnya di barat. Kalau positif berarti bujur timur. Ya, itu adalah udah teori. Kalau bujur timur berarti positif, lintang utara berarti positif ya. Ini ada begini sudutnya nih. 7,93568 derajat lintang selatan. Ini disuruh merubah ke koordinat derajat, menit, dan detik. Ya, langkah pertama adalah merubahnya menjadi desimal minute. Ya, desimal minute. Jadi menit dulu, detiknya belakangan. Berarti 0,93568 dikali 60 menit. Hasilnya adalah 56,1408 menit. Ya, kita sudah dapat menitnya nih. Menitnya adalah 56. Nah, desimal di belakang menit itu 0,1408. Nah, jadi setelah itu tugas kita adalah merubah dari ini menit yang desimal ke detik. Kita cari detiknya. 0,1408 dikalikan 60 detik. Kita dapat ukuran detiknya seperti ini. Nah, nih, ini adalah sekilas ya. Prakteknya nggak sekarang karena waktunya sudah mepet. Kita nanti akan tanya jawab sejenak.
ini kita dapat hasil seperti ini. Oke, besok saya jelaskan lagi. Nah, sebelum ke kontur, saya ingin menjelaskan sejenak tentang UTM ya, koordinat UTM. Sebenarnya koordinat UTM itu untuk tingkat lanjut ya, tingkat lanjut dan ahli. Tapi sebagai gambaran, karena saya lihat teman-teman sudah cukup mahir, kemarin pretesnya bagus-bagus, saya akan tambahkan paparan tentang UTM. Saya akan stop share dulu ya. Bentar, saya screen share yang selanjutnya. Nanti buka Bapak gambar. Bentar. Nah, udah bisa lihat ya. Ini koordinat zonasi UTM, ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi UTM itu berdasar atas proyeksi transverse Mercator ya. Itu namanya proyeksi silinder. Jadi bumi yang bentuknya bulat ini dibuka jadi bentuk silinder seperti ini. Ya, jadi ada zonasi-zonasi. Ada 60 zonasi. Ya, dari timur, dari barat ke timur itu ada 60 zonasi. Setiap zonasi, satu zonasi berarti panjangnya 6 derajat. Ya, 6 derajat sebagai gambaran tuh 6 derajat sekitar 670 km. Itu satu zona. Nah, itu satu zonasi, satu ada ini ada 60. Nah, sementara kalau dari timur ke barat itu zonasinya dihitung dengan zonasi angka 1 sampai angka 60. Jadi kalau di Jogja ya, di tempat saya itu zona 49. Itu berdasarkan atas bahwa saya berada di Jogja, berada di zona 49, berarti sekitar ya dikalikan aja 6 derajat dari titik ini, titik paling sini. Ini titik 180 derajat bujur barat. Diukur dari situ mengukurnya. Bukan diukur dari London ya. Dari ngukurnya dari ini ya 180 derajat bujur barat. Itu di Samudra Atlantik ya, Pasifik. Di Pasifik. Nah, itu berarti kalau tempat saya ada di zona 49. Kalau di Namlea mungkin zona 52 ya, 52 apa 51 ya. 52 mungkin ya. Namlea 52. Nah, ini
zona bujur, zona lintang. Zona lintang jaraknya 8 derajat. Ya, kecuali daerah di kutub. Daerah di kutub utara dan di kutub selatan itu pengecualian, ya. Jadi kita memulai hitungan dari titik di luar titik kutub, ya, di hitungan C. C, D, E, F, G sampai pol sampai W, sampai huruf W, ya. Kalau Indonesia berada di zona lintang M, L, M, dan N, ya. Kalau saya di zona M, zona lintang M. Jadi zona saya 49 M. Zona 49 M itu ukurannya 6 derajat horizontal, 8 derajat vertikal, ya. Ini. Jadi sebelum belajar hitungan UTM kita harus mempelajari zona ini. Ya, UTM memang ribet, jadi harus dipelajari metode prinsipnya terlebih dahulu. Kenapa sih kok pakai zonasi gitu? Jadi gitu, kurang lebih seperti itu. Terus bentar. Ini adalah zona UTM di Indonesia, ya. Kita berada di 40 antara 46 sampai 54. Ya. Itu berarti panjang dari Sabang sampai Merauke ya diukur sendiri 6 derajat. Jadi setiap kotak itu ada 6 derajat. Sementara setiap garis vertikal 8 derajat, ya. M dan N itu dibatasi di garis Katulistiwa di Pontianak. Itu berbatasan tuh. Di atasnya Katulistiwa adalah N. Nah, itu. Nih, kalau di peta ya, kalau di peta itu tidak ada M, N, O, P, H, nggak ada. Adanya cuman N sama S. Jadi, di sebelah utaranya garis ekuator itu zona lintang N. Sementara di sebelah selatannya ekuator adalah zona lintang S. Ya, itu. Itu kalau di peta seperti itu. Tapi kalau di software secara digital, karena detail ya, jadi sesuai ini. M. Ya. Jadi ada beberapa peta ya, di beberapa peta, misal peta RBI, misal Yogyakarta berada di 49S. Itu juga benar. Artinya itu zona lintang, zona bujur 49, zona lintangnya di selatan. Sementara kalau di GPS ada tulisannya, kalau di Jogja itu 49M. Ya, itu berdasar hitungan yang lebih detail lagi. Itu prinsip dari zonasi. Jadi sebelum kita mempelajari hitungannya, kenapa sih kok bisa sampai 9 juta sekian, 300 sekian, itu dasarnya ini dulu. Ini zona UTM ya. Ini tidak diukur karena di peta sudah ada. Di peta sudah ada 49M atau 49S atau 49N atau berapa, itu di peta sudah ada. Ini tidak ada, kita tidak ngukur-ngukur ya. Seperti yang kita ukur nanti koordinatnya, koordinat UTM-nya ya yang kita pelajari. Tapi sebelumnya kita pahami dulu mengapa sih kok ada zona-zona seperti ini ya. Oke. Oke, stop share ya. Waktu sudah 17.15 ya. Sekarang kita tanya jawab aja secara umum. Monggo silakan tanya jawab aja. Saya mau kirim ini daftar hadir. Ya.
Mas, saya izin tanya, Mas. Monggo, monggo. Yang UTM tadi, Mas, yang 6 derajat sama 8 derajat itu tolong diperjelas. Oh ya. Oke, oke. Besok sebenarnya Pak, kalau hitungannya besok kita tadi yang kita pelajari metode dulu. Jadi nih, nih misal saya gambar kedua, Mas, yang tadi, Mas, UTM gambar kedua. Ya, ya. Tolong tampilkan. Oh ya, ini ya. Ini Pak, yang Bapak ya. Pak Heri tanyakan ya, kenapa kok seperti ini ya? Bukan. Sebentar, Mas. Saya tinggal di 52M. 52M ya. Ya, Pulau Buru 52M. 52M. Ya. Di sini bujur 6 derajat. Lintang 8 derajat. Ya. Jadi satu kotak ini 6 derajat dikali 8 derajat begitu. Ya, satu zona 6 derajat kali 8 derajat. Luas banget, Pak. Nah, satu zona itu luas banget. 6 derajat kali 8 derajat, Mas. Ya. Ya. Gitu. Jadi bujur 6 derajat, lintang 8 derajat. Ya, ukuran jarak bujurnya 6 derajat. Terus lintangnya 8 derajat. 8 derajat. Dari 0 derajat. Ya. 1 derajat itu berapa meter, Mas? Di UTM 1 derajat itu kalau di Katulistiwa 111 km. 11. Ya. Jadi 111 dikali 6, 611 kilo dikali 888, begitu, Mas? Ya. Betul? Ya. Ya, Mas. Jelas, sudah. Ya. Kalau untuk perhitungan koordinatnya besok, Pak. Ya, saya ini dari jarak dulu. Besar. Ya, jarak besarnya saja, supaya saya tahu luas Pulau Buru ini luas 52M ini 666 kilo dikali 888 kilo. Nah, 88 gitu. kilo. Ya. Tapi perlu dicatat, itu hanya untuk di Indonesia, itu di negara-negara yang dilalui garis Katulistiwa. Karena kalau udah di Eropa, Pak, 1 derajatnya bisa cuma 70 kilo. Gitu. Kan? Paham kan? Secara logis kan? Karena garis lintang di Indonesia sama garis lintang di Eropa itu lebih panjang garis lintang di Indonesia. Ya kan, di tengah-tengah ini. Ngitungnya pakai apa, Pak? Pakai rumus sinus, kosinus, tangen. Ya. Pakai rumus trigonometri. Ya, jelas, Mas. Silakan yang lain. Lain. Monggo, silakan. Saya sudah share daftar hadir ya. Monggo di absen. Monggo secara global aja tentang materi pada hari ini kita belum praktek ya. Tapi sekedar dari mulai pendahuluan sampai menjelaskan beberapa metode. Karena waktunya kita panjang, masih ada besok sama minggu ya. Monggo, Mas Andika mau tanya? Ya, Om, mengulang aja tadi yang Karpak tadi. Kalau Karpak UTM kan targetnya 1 km kali 1 km. Ya. Nah, kalau geografisnya itu sama. Grafis 925 meter. Satu Karpaknya. 925 kali 925 gitu. 925 kali 925. Kalau grid UTM 1 km kali 1 km. Jadi secara umum yang perbedaan geografi dan UTM atau? Secara umum perbedaan dari UTM
UTM dan peta UTM dan peta geografis itu Ya, di tadi kah atau di kalau UTM koordinatnya kah? Nah, kalau UTM angka-angka yang di sini ya, angka yang di sini sudah langsung menunjukkan jarak. Itu satuannya meter. Ya, Mas lihat di peta Gunung Prau ya yang UTM ya. Itu ada angka 9206000 ya. Oh, sebentar saya mau itu. Baterainya agak habis nih. Bentar. Baterai laptop habis. Udah. Belum ya? Nah, oke. Saya ulangi lagi. Kalau UTM menunjukkan meter ya, satuannya meter. Jadi angka di belakang belakang ini artinya meter. Ini. Ada 383.000 meter ya. Nah, sebaliknya lihat halaman lembar ketiga ya, yang peta AMS. Peta AMS itu ada tulisannya 385. Itu artinya 385, nolnya di belakang 5 itu ada 3. Berarti 385.000. Nah, jadi digitnya dihilangin, 03-nya dihilangin ya gitu. Jadi jarak antara tiap grid ini jaraknya 1000 meter ya. 1 kilometer. Itu di peta UTM. Mas Andika, Mas Andika, jangan ya. Oke, monggo ada yang tanya lagi? Secara global aja hari ini. Kita besok praktek dari mulai koordinat geografis, koordinat UTM, ya, menentukan lokasi dengan 2 metode tersebut. Izin tanya, Mas. Oke, monggo. Kalau geografis pakai rumer, kalau Ya. UTM pakai apa? Pakai ini ada. Saya punya ini. Saya punya, ini ada grid. Nih, ini grid ya. Oh, iya. 1000 meter. Ada detik juga nih. Ini protraktor bikin sendiri nih. Protraktor sekaligus ada rumernya. Jadi ada rumer gridnya, ada rumer geografisnya. Gitu. Yang UTM yang mana, Mas? UTM yang ini. Yang UTM. Nih. Yang di luar. Oh, yang di luar. Ini. Oh, itu UTM. Nih, grid nih. Kelihatan nggak? Iya, iya. Nah. Ah, iya betul. Ini UTM. Ya. Mana ya? Nih, gridnya. Kalau ini yang geografis. Iya. Ini nyari UTM yang tadi kayak gini sulit. Iya, UTM berapa senti, Mas? Ini kan 3,7. Ya. 3,7. UTM? UTM? UTM kalau di peta 1:25.000 4 cm, Pak. 4 cm. Ya. 1:25.000 4 cm.
1 banding 50? 2 cm. 2 cm. Ya. Oh, kalau geografis sama kan Mas 3,7. 25 dengan 50. Kalau geografis enggak, kalau geografis Sama. kalau yang beda lagi, kalau 1 banding 50.000 enggak. Ya lebih kecil. 1,8. Tapi kan berarti Ini saya berapa? salah pakai ini, Mas. Coba. Ini 3,7. Ya. Nah, Isi 1 banding 25.000, 30 detik. 1 banding 50.000, 60 detik. ya ini kalau 30 detik 3,7 cm, Pak. Kalau di sini 3,7. Ya. Kalau yang 1 banding 50, 60 Ya. detik. 60 detik. 60 detik ya. Nah, beda. Tapi ini sama kan, Mas? Panjangnya. Panjangnya nggak bisa, Iya. Pak. Kalau skalanya lebih gede, ininya saya nggak bawa sih soalnya ya. Kalau nggak punya rumor yang 1 banding 50.000, kalau yang saya bawa ini. Ya karena di Namlaya petanya 150 sih, Mas. Oh, petanya 1 banding 50. Oh, coba nanti. Iya, Nanti 25.000. fotokan itu ya, Mas. Fotokan rumornya ya. Nanti saya analisa ya. Sama Ya, tapi di Carvac peta di peta Namlaya. Ada peta Namlaya nggak? sama. Ada. Ada. Nanti tolong kirim ya. Ya, sama romernya itu ya. Tolong fotoin ya. Ya. Nah, ya. Ya. Menarik. Ya. Siap. Ya. Monggo. Teman-teman ngisi ini ya, daftar hadir ya. Silakan ya. Oke, ada yang mau tanya lagi terakhir? Sudah paripurna ini. Udah, kalau tidak ada, ini saya cukupkan hari ini sampai di terakhir tadi sistem koordinat UTM ya tadi. Besok kita akan melakukan latihan bersama diskusi karena pesertanya 5 orang ya, nggak perlu breakout room ya, jadi langsung kita latihan di sini, baik itu segala macam hitungan yang akan kita pelajari besok, baik koordinat geografis, UTM dan lain sebagainya. Oke, akhirnya terima kasih kami ucapkan pada teman-teman sekalian atas kelonggaran waktunya bisa mengikuti pelatihan dasar navigasi darat ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua ya. Salam sehat untuk semuanya. Silahkan beraktivitas kembali. Terima kasih. Sampai jumpa besok siang jam 10 ya. 10 sampai 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarodi. Sami-sami, Mbak.